Ah, kepala Lona sakit, ayah. Teriakku tanpa ekspresi. Kenapa tanpa ekspresi? Tentu saja karena hal seperti ini sudah biasa bagiku. Setiap kali ayah bertengkar dengan ibu, ayah tidak akan menyakiti ibu. Tapi akulah yang akan menjadi bahan pelampiasan kekesalannya. Malam ini, ayah dan ibuku kembali adu mulut. Masalahnya apa lagi? Kalau bukan masalah hutang keduanya yang sudah menumpuk pada rentenir. Ayahku bekerja sebagai pencuri, memang itu bukanlah sebuah pekerjaan, melainkan sebuah tindakan kriminal. Ayahku sudah langganan keluar masuk penjara, walau begitu ia tidak pernah berubah. Ia hanya suka mabuk-mabukkan, dan juga bermain judi. Ibuku pun juga sama, ibu juga berperan penting dalam penumpukan hutang kali ini. Ibu sangat menyukai yang namanya belanja barang-barang branded, pakaian yang ibu kenakan selalu yang berharga mahal. Dari mana ibu dapat membeli pakaian mewah itu? Dari mana lagi kalau bukan dari hasil jerih payahku? Walau begitu, tetap saja gajiku tidak dapat memuaskan gaya hidup ibuku. Dan akhirnya, ibu juga berhutang pada rentenir hanya untuk berfoya-foya. Malam ini, rentenir kembali datang. Dan mereka hanya memberikan waktu hingga besok malam. Jika besok malam, kami masih belum bisa membayar hutang, maka ayah dan ibu akan dipenjarakan. Tapi sayang, kenapa tidak kita jual saja anakmu ini? Kalau kita menjualnya kepada pengusaha kaya raya, kita pasti akan menerima banyak uang. Lihatlah putrimu ini sangat cantik, perawan pula. Aku yakin, kita bisa menjualnya dengan harga yang sangat tinggi, ucap ibu tiriku memberi ide gila pada ayahku. Mendengar perkataan ibu, ayah langsung melepaskan cengkramannya pada rambutku. Aku langsung terjatuh di lantai setelah dihentakkan kencang oleh ayahku sendiri. Keningku sedikit memar setelah terbentur sudut meja. Mata ayah langsung berbinar menatapku. Aku curiga, aku takut, aku kecewa. Kenapa kedua manusia ini begitu tega padaku? Aku ingin sekali menangis, tapi aku benar-benar sudah lupa bagaimana caranya menangis. Aku tidak tahu kenapa air mataku tidak pernah bisa menetes lagi. Ada apa ini? Apa aku sudah terlalu banyak menangis? Kau benar, sayang. Kita akan kaya kalau menjual Ilona, kita tidak akan terbelit hutang lagi, jawab ayahku, menatapku dengan tersenyum licik. Hancur sudah hatiku, hancur pula hidupku. Kenapa ayah dan ibuku begitu tega ingin menjualku? Apa salahku? Kenapa mereka sangat membenciku? Ibu, aku bisa memahami ibu, dia sangatlah membenciku. Tapi aku masih bisa menerima hal itu, karena ibu memang bukanlah ibu kandungku. Tapi ayah, kenapa ayah begitu tega ingin menjualku? Bukankah aku adalah anak kandungnya? Kenapa ia begitu mudah menyetujui ide gila yang dilontarkan oleh ibu tiriku? Lona, tidak mau. Ayah, ibu, Ilona mohon jangan jual Lona. Lona tidak mau. Jawabku menolak keras. Walau tidak ada air mata yang menetes di kedua sudut mataku. Tapi, raut wajahku dapat menjelaskan seberapa ketakutan dan kecewanya aku saat ini. Kalau begitu, kau harus mencari uang sebesar 500 juta. Bagaimanapun caranya, kau harus mendapatkannya. Kalau tidak, bukan hanya kau yang akan ayah jual, tapi juga kedua adikmu. Tunjuk ayah pada kamar adik kembarku. Walaupun kedua gadis remaja itu bukanlah adik kandungku, tapi aku sudah menganggap mereka seperti adik kandungku sendiri. Kalika dan Kalina nama mereka, usia keduanya baru menginjak 15 tahun. Sudah cukup penderitaan keduanya, mereka sering pulang sekolah dalam keadaan babak belur. Akibat mendapatkan perlakuan bully dari teman sekolah mereka. Alasannya tak lain dan tak bukan adalah karena mereka mempunyai seorang ayah penjahat dan seorang ibu pelasteriskcur. Air mataku seakan menetes ke dalam, hatiku seolah terbelah, nafasku seakan terhenti, salivaku ikut tercekat. Ketika mendengar ucapan ayahku, tega sekali mereka, kedua adik kembarku adalah anak kandung mereka berdua. Adik kembarku adalah darah daging mereka berdua. Lalu kenapa mereka juga rela menjual kedua adik kembarku, yang kondisi mentalnya terganggu? Lona mohon jangan, ya jangan bu. Lona janji, besok Lona akan membawa uang sebanyak itu. Lona janji, jadi Lona mohon jangan jual kami, bersimpuh di kaki ayahku, dengan terus memohon. Aku menengadahkan kepalaku. Dengan begitu, aku dapat melihat jelas bagaimana ayah tersenyum membalas senyuman ibu tiriku. Ya, aku tahu, rencana mereka berhasil bukan? Mereka berhasil memerasku untuk meminjam uang kepada bosku di kantor. Mamang aku tak punya jalan lain, selain meminjam uang pada bos di perusahaan tempatku bekerja. Keesokan paginya, seperti biasa, setelah mandi dan bersiap, aku langsung menuju dapur. Merebus 4 butir telur, lalu menyajikannya di meja. Kalika dan Kalina sudah duduk di meja. Mereka sudah menungguku sedari tadi. Aku memberikan masing-masing adikku 1 butir telur rebus, yang sudah aku kelupas cangkangnya.
Terima kasih Kak, jawab keduanya bersamaan. Hanya padaku keduanya dekat. Ayah, ibu. Huff. Mereka bahkan ketakutan melihat ayah dan ibunya sendiri. Kedua adik remajaku begitu cantik, keduanya mewarisi kecantikan ibu tiriku. Mata berwarna biru dengan kulit putih nan bersih. Tapi sayang, kedua adikku mengalami gangguan mental, karena terlalu sering mendapatkan perlakuan tidak baik saat di sekolah maupun di rumah. Mereka tidak pernah lagi keluar rumah, karena keduanya akan ketakutan jika melihat orang asing. Keduanya selalu bermain di dalam kamar. Aku membelikan mereka berdua peralatan melukis, karena keduanya sangat pandai melukis. Sudah banyak lukisan yang mereka buat. Dan menurutku, hasil guratan pensil keduanya, sangat bernilai seni tinggi. Aku bisa merasakan ada banyak kesedihan di setiap lukisan yang mereka buat. Begitu menyelesaikan urusan di rumah, aku mulai melangkahkan kakiku berjalan menuju perusahaan tempatku bekerja. Sebuah perusahaan yang gedungnya paling tinggi dan paling besar di kotaku. Dizon Group, itulah nama perusahaan terbesar kedua di kotaku. Lalu di bagian manakah posisiku di sana? Entahlah, tapi yang pasti aku tidak membutuhkan ijazah yang tinggi untuk pekerjaanku. Mereka bilang aku diterima hanya karena wajah cantikku dan senyuman manisku. Aku tidak tahu apa nama pekerjaanku, tapi yang pasti, aku hanya perlu berdiri sopan seharian dan juga tersenyum manis seharian. Hanya itu, ya hanya itu saja. Tapi, itu cukup membuatku kelelahan. Kakiku terasa sangat pegal, bibirku juga terasa kebas. 25 menit berjalan kaki aku berhenti di sebuah minimarket. Aku membeli sebuah plaster, guna menutupi keningku yang memar dan juga membengkak. Begitu selesai aku kembali lagi berjalan. Tak lama aku sudah berada di perusahaan, aku langsung bergegas menuju lift khusus, di mana tempatku bekerja. Di samping pintu lift itulah aku berdiri dengan menebarkan senyumanku. Setiap harinya bosku yang berwajah sangat tampan juga tubuh yang begitu kekar, melewatiku dengan ekspresi dingin juga arogannya. Tak peduli aku hanya perlu menebarkan senyuman manisku padanya. Bukan hanya bosku yang harus aku sambut dengan ramah dan sopan. Tapi juga tamunya yang silih bergantian datang untuk menemuinya. Ada urusan apa kau ingin menemuiku? Tanya suara baritone itu padaku, kini aku berdiri di hadapannya. Tuan, saya mohon pinjamkan saya uang sebesar 500 juta. Saya berjanji akan melakukan apapun yang Tuan inginkan, mohonku to the point. Benarkah, kau akan melakukan apapun yang aku inginkan? Tanyanya membuatku ketakutan kala mendengar suara pound sterling sinya yang terdengar nakal di telingaku. Benar Tuan, saya berjanji, jawabku, memantapkan hatiku untuk yakin. Bagaimana kalau aku menginginkanmu menjadi budakku? Bersambung.